Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mata kuliah PSPO, pemodelan sistem berorientasi objek ya. Terkait dengan pertemuan pertama yaitu RPL dan konsep dasar orientasi objek ya. RPL ini atau rekayasa perangkat lunak ini jadi membuat sebuah aplikasi ya. Jadi sebuah disiplin yang menyatukan proses ya. Ada prosesnya, ada analisanya ya, kemudian ada metodenya atau modelnya, dan alat-alat bantu atau tools ya untuk mengembangkan perangkat lunak. Jadi output itu nanti adalah sebuah perangkat lunak atau software. Kemudian untuk metode atau modelnya ini dikenal dengan SDLC ya, secara umum ya, Software Development Life Cycle. Jadi pengembangan siklus hidup pengembangan software. Nanti ada model-model yang lain seperti waterfall, prototip, RAD, spiral ya. Jadi secara garis besar urutannya atau langkah-langkahnya itu mirip ya. Ada planning, ada analisis, ada desain, dan ada implementasi. Planning ini perencanaan ya. Jadi sistem itu kenapa sistem itu harus dibuat, layak atau enggak, layak atau tidakkah sistem itu dibuat ya. Kemudian dianalisa siapa usernya, apa sistemnya, kapan digunakan, dimana digunakan ya. Dianalisa. Kemudian desain. Pada saat desain inilah nanti terkait dengan pemodelan sistem berorientasi objek ya, atau PSPO ini nanti diterapin pada saat mendesain sistemnya, baik dari struktur ya, struktur datanya, begitu interface-nya, antar mukanya ya, itu didesain dengan menggunakan pemodelan PSPO ya, pemodelan sistem berbasis objek. Terakhir implementasi ya, penerapan instalasi ya, pemasangan sistem. Kemudian kita masuk ke PSPO ya, pemodelan sistem berbasis objek, atau boleh juga pemodelan sistem berorientasi objek atau berbasis objek. Jadi ini adalah rancangan atau cara merancang atau cara menggambarkan perangkat lunak ya, sebelum dibuat coding ya. Jadi sebelum coding kita desain dulu nih, kita gambarkan dulu dengan diagram-diagram ya, supaya mudah dipahami dan dipelajari. Jadi sistem itu kan kumpulan elemen ya, kumpulan elemen yang saling terkait untuk suatu tujuan. Kalau konsep dasar objek ini adalah cara melihat permasalahan ya, dimana menganggap bahwa sistem itu seperti objek di dunia nyata. Kemudian konsep dasar berbasis objek apa saja? Pertama ada istilah kelas ya. Jadi kelas ini adalah kumpulan objek-objek ya. Contoh objek itu misalkan mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan namanya banyak ya. Ada si Amir, ada si Ahmad, ada si Adi ya. Itu kan objek ya. Objek. Si objek ini ya, si Amir ini, itu kan dia punya punya atribut ya, atribut atau variabel, punya karakteristik ya, punya ciri. Antara si Amir dengan si Ahmad dengan si Ani itu kan punya ciri yang sama ya, sama-sama memiliki mata, sama-sama memiliki tangan,
memiliki kaki, ya kan, dan metodenya atau perilakunya juga sama-sama berjalan, berlari kan gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan objek, ya kan. Nah, objek-objek tadi kalau dikumpulkan maka dia menjadi sebuah sebelum terjadinya objek, maka dia dijadikanlah sebuah template ya, atau blueprint. Nah, jadi sebelum kita membuat si Ahmad, membuat si Ani, maka kita harus membuat cetakannya dulu, membuat template-nya dulu atau blueprintnya. Nah, ini yang disebut dengan kelas ya. Bahkan di kelas itu biasanya ada nama kelasnya, misalkan dari mahasiswa ya, atributnya itu misalkan nama, NIM, kota, ya kan, alamat, kemudian ada behaviornya atau perilakunya atau metodenya, atau functionnya, misalkan tadi itu berjalan, berlari ya, misalkan itu yang disebut dengan kelas ya. Contohnya kelas mahasiswa. Siapa objeknya? Objeknya tadi itu si Amir, si Ahmad, si Ani, dan seterusnya. Jadi objek itu adalah hasil dari cetakan kelas ya, hasil dari cetakan kelas. Itu gampangnya gitu ya. Tadi udah nih, objek adalah sesuatu yang mewakili dari dunia nyata ya. Contohnya tadi itu ya, si Amir, si Ahmad, nah itu kan objek namanya. Entitas ya, yang memiliki ciri-ciri itu, yang memiliki perilaku. Ya kalau manusia kan atau orang cirinya kan sama ya, memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki mata ya, perilakunya sama kan, berjalan, berlari. Jadi objek itu bentuk nyata dari kelas, dari cetakan dari kelas ya. Jadi si objek itulah nanti yang akan, kalau secara program ya, si objek itu nanti yang akan berhubungan dengan kelasnya. Jadi sebagai penghubung antara antara yang menginginkan apa yang ada di dalam kelas itu. Kalau dia pengen data yang ada di dalam kelas, maka dia harus berhubungan dulu dengan objeknya gitu. Nanti si objek itu yang akan menghubungi kelasnya. Nah, tadi di kelas itu ada atributnya kan, ada variabelnya atau member. Kalau di database itu ada istilah kolom ya, kayak di SQL, di MySQL itu istilahnya kolom. Sama tuh, kalau di teori biasanya atribut, masih namanya variabel ya. Jadi dia akan memberikan nilai itu ke situ, ke atribut tersebut. Misalkan tadi NIM, atribut NIM, nah, NIM itu nilai datanya berapa gitu. Nilai datanya apa gitu ya. Di samping itu ada perilaku atau behavior ya, atau function atau metode ya, atau operasi, istilahnya banyak ya gitu ya. Ya, kayak tadi tuh, kalau orang kan berjalan, berlari ya. Kalau di pemrograman misalkan fungsi apa, perkalian, fungsi pembagian gitu ya. Fungsi apa, simpan, fungsi apa, delete data mahasiswa ya. Fungsi apa lagi, tambah gitu ya. Nah gitu contoh terkait dengan fungsi ya. Karena perbedaan antara kelas sama objek, tadi kan kelas itu cetakannya, ini si mahasiswa, ini si Budi misalkan, ini si Amel, ini hasilnya gitu ya. Nah di dalam cetakan mahasiswa itu ada namanya, nama kelasnya, misalkan mahasiswa, kemudian ada atributnya, ada tipe datanya, misalkan string, integer gitu. Kalau string itu untuk teks, integer biasanya untuk angka gitu kan. Kemudian ada apa istilahnya nih, aksesnya, ada modifiernya, ada yang kalau plus itu biasanya public ya, kalau min biasanya protected ya. Kemudian ada juga yang
private ya. Jadi ada yang private, nah ini ada yang private, ada juga yang public ya. Nah, ciri daripada function atau method atau apa tadi namanya banyak nih, perilaku behavior itu biasanya ada kurung buka tutup kurung buka tutup ya, buka tutup kurung ya, biasanya ada buka tutup kurung setelah nama fungsi atau nama metodenya. Itu ciri daripada fungsi atau metode atau behavior atau apalagi itu namanya operasi ya. Ciri itu ada buka kurung tutup kurung setelah nama metodenya atau nama fungsinya gitu. Jadi si objek ini hasil daripada cetakan ya, kelas ya. Misalkan si objeknya dikasih nama objek misalkan orang gitu ya, nama objeknya misalkan orang, nama kelasnya misalkan mahasiswa gitu ya, nama objeknya misalkan MAS gitu. Nanti di MAS nya diisi deh tuh MAS titik nama Budi gitu, MAS titik nama Amel gitu. Jadi si si objeknya, jadi kan kelasnya kan mahasiswa, kemudian nama objeknya MAS. Jadi nama objek itu bebas ya, misalkan MAS. Nah si MAS kan berarti berasal dari kelas mahasiswa. Nah diisi deh tuh, panggil dia MAS titik umur gitu, diisi dah sampai dengan 30. Kemudian MAS titik berjalan, MAS titik berlari, dan seterusnya. Jadi gitu kaitannya antara si objek dengan kelas. Jadi si objek yang bisa manggil yang ada di dalam kelas. Jadi antara input output terkait dengan kelas itu yang bisa sebagai penghubungnya adalah objek. Saya rasa paham itu ya. Ciri atau karakteristik dari OP ya, Object Oriented Program. Pertama enkapsulasi nih, pengkapsulan. Jadi namanya pengkapsulan, membungkus ya, menyembunyikan informasi yang ada di dalam kelas itu. Jadi gitu ya. Jadi menyembunyikan atau membungkus informasi yang ada di dalam kelas itu agar tidak sembarangan yang akses ke kelas itu. Maka dibikinlah tadi modifier ya, akses, level akses ya. Ada yang public, protected, private ya. Metode juga sama, ada yang private, ada yang public ya. Tadi digambarkan dengan plus untuk yang public dan digambarkan dengan min untuk yang private atau protected. Nah ini contohnya perbandingan antara private, protected, atau public. Jadi kalau private hanya berlaku di dalam kelas itu sendiri ya. Kalau protected itu tidak bisa berlaku di kelas lain tapi masih satu keturunan dari kelas induknya. Nanti dijelasin. Public bisa semua kelas, baik itu kelas sendiri maupun kelas turunan maupun kelas orang lain. Contoh nih, enkapsulasi. Ini ada kelas mahasiswa. Ini atributnya, ini tipe datanya. Ini tadi aksesnya, modifiernya, ada private, ada public ya. Nah sini ada fungsi atau metodenya. Fungsi mahasiswa, ini fungsi mahasiswa yang mempunyai variabel ya, mempunyai parameter ya. Ini namanya parameter di dalam buka kurung tutup kurung ini. Parameternya itu berisi variabel sama tipe data ya. Nah dia kan di sini untuk mencetak status mahasiswa nih. Nah jadi ini fungsi atau metode nih untuk mencetak status mahasiswa. Jadi minimal itu ada 3, nama kelas, atribut, sama metode ya. Itu contoh daripada kelas ya. Nah nanti dia
ada istilah pewarisan atau inheritance, subclass ya, disimbolkan dengan keywordnya itu extend, turunan. Contoh nih, sini ada kelas sepeda. Nah, dia mempunyai keturunan atau inheritance, yaitu sepeda gunung ya. Nah, apa yang dipunyai oleh sepeda bisa dipakai oleh sepeda gunung gitu. Jadi si anak bisa pakai apa yang ada di induknya gitu. Apa itu variabelnya, atributnya, atau metodenya. Nah, ini adalah kelas lain, nah, yang eksekusi nih, kelas eksekusi atau kelas program utama ya. Biasanya dia berhubungan berhubungannya lewat objek nih. Jadi si sepeda gunung bikin objek dulu. Misalkan sepeda gunung objeknya apa, nanti si objek itu yang akan menghubungi kelas atau menghubungi anak-anaknya sendiri ya. Jadi lewat objek, baik itu menghubungi si anak maupun menghubungi si induk. Makanya si anak harus bikin objek dulu. Nah, input outputnya ada di sini di program utama. Nah, ini contohnya ada kelas sepeda punya metode ubah gear ya. Point artinya ini satu arah nih. Point satu arah, nggak bolak-balik dia, hanya satu arah. Kalau ini berarti nanti hasilnya keluar ya udah satu arah aja. Begitu gearnya nilainya dapat, langsung nanti di outputnya keluar berapa nilainya gitu, nggak bolak-balik deh. Nah, ini juga sama, ada metode atau function tambah kecepatan, ada variabelnya pertambahan kecepatan, dan ada tipe datanya integer ya. Berarti untuk angka nih. Nah, si sepeda itu punya anak ya, subclass nih, namanya sepeda gunung, simbolnya extend dari sepeda. Nah, si anak ini bikin metode juga, yaitu set saddle ya. Tipe datanya public umum ya, point dari satu arah. Ini ya, lalu lintas datanya. Set saddle, jadi dia untuk tinggi dan nilai saddle ya. Inputannya di mana? Di program lain nanti. Misalkan di kelas sepeda gunung beraksi, nah ini program lain. Nah, ini si anak kan bikin objek nih, namanya objeknya SPD. Sepeda gunung itu kelas anak ya, kelas sepeda gunung bikin objek namanya SPD ya. SPD ini yang nanti yang menghubungi SPD titik tambah kecepatan ya, berarti dia manggil metode nih, metode yang ada di induknya si sepeda gunung, yaitu kelas sepeda. Kok bisa ya? Ini lewat objek, karena si anak turunan dari kelas sepeda, makanya dia bisa menghubungi. Oke, dia bikin objek dulu, baru nih bisa ngubungin fungsi yang ada di kelas induk tambah kecepatan. Dikasih inputan 10. Nah, makanya kesini nih nanti. Nih integer pertambahan gear ya kan, tambah kecepatan tadi. Berarti ini integer pertambahan kecepatan, berarti 10 masuk ke sini, 10 masuk ke sini. Nah, pertambahan kecepatan kok bisa dikenali ya, karena udah dideklarasikan. Nih udah dideklarasikan di sini, tipe datanya integer, makanya dia bisa dikenali. Nah, kemudian di sini ada kecepatan kok bisa dikenali karena di sini udah dideklarasikan tuh variabel atau atribut itu integer kecepatan sama variabel atau atribut gear ya, udah dideklarasikan di situ, maka bisa dikenali. Tadi pertambahan kecepatannya 10 ditambah kecepatannya berapa, kecepatannya
berarti 0 ya, kalau nggak di input ya, berarti nilai awalnya 0. Nah, berarti dianggap 0 ya. 10 tambah 0 berarti 10, berarti nanti outputnya 10, kecepatannya 10 gitu ya. Untuk mencetak nggak pakai koma tapi pakai plus nih. Nah, kemudian begitu juga ubah gear dikasih inputan 2, masuk ke sini pertambahan gear 2 ya, 2 tambah 0 2 gitu. Itu cara kerjanya. Nah, si anak sendiri punya function atau metode, yaitu set saddle, kasih 20. Maka sini tinggi saddle 20 ya, nilai saddlenya isi 20, menjadi 20. Itu simpel ya. Jadi gunanya objek adalah sebagai penghubung ke kelas, penghubung ke kelas lain, ke kelas induk. Penghubung, sekali lagi, gunanya objek adalah sebagai penghubung ke kelas induk ya, ataupun ke kelas anak. Apakah itu atributnya atau metodenya atau functionnya. Nah, sekarang selain dari enkapsulasi ada polymorphism, ciri atau karakteristik OP ya, objek. Ini banyak bentuk, artinya polymorphism itu memiliki berbagai bentuk. Ada yang overloading, ada yang overriding. Kalau yang overloading itu di dalam satu kelas itu sendiri ya. Kalau overriding di kelas anak ya. Jadi nama metodenya sama, adanya di kelas anak. Jadi dia punya metode yang sama dengan induknya gitu. Kalau overriding, dia niruin nama kelas induknya. Kalau overloading, nama kelas sama yang ada di dalam kelas induk ya. Nah, ini contoh overloading. Ada kelas ada kelas lingkaran, dia punya metode gambar lingkaran tuh sama kan, polymorphism nih sebutnya, overloading. Yang membedakan apa? Parameternya nanti di sini. Ini satu parameter. Nah, ini ada 3 parameter. Ada 3 parameter. 3 variabel ya parameternya. Ini satu variabel, saya ulang. Parameternya yang membedakan, di sini parameternya berisi satu variabel atau satu atribut. Kalau ini ada 3 variabel atau 3 atribut. Parameternya yang membedakan antara satu fungsi dengan fungsi yang lain dalam overloading. Nah, itu terjadi dalam satu kelas ya kalau overloading. Kalau overriding itu di kelas anak. Ini kelas induknya, ada metode ubah gear sama tambah kecepatan. Si anak bikin juga tuh ubah gear. Nah, ini kan sama nih, nama metode sama, ubah gear. Nah, terus namanya parameternya juga sama. Maka ini disebut dengan overriding. Jadi nama metode sama, tapi adanya di kelas anak ya, atau di kelas lain. Namanya overriding, kelas anak. Kalau dalam satu kelas induk itu tadi overload. Nah, kemudian di sini ada diagram ya. Kalau yang dulu tuh biasanya orientasinya data ya, dokumen. Nah, itu penggambarannya, pemodelannya itu dengan menggunakan data flow diagram ya. Ya, diagram alir data. Nah, ini dulu contohnya kayak gini. Kalau DFD tuh ada diagram konteks ya, diagram global, ada diagram detail, ada diagram 0, ada diagram 0, ada diagram detail. Nah, ini disebut dengan DFD ya. Jadi dia di sini ada nama-nama simbolnya, ada simbol apa nih? Oh, ini proses ya.
Kalau ini entity biasanya disebutnya entity ini nanti bisa jadi tabel ya. Entity ini bisa jadi nama tabel ya, ada entity. Terus kemudian ini prosesnya, ini data flow-nya ya, ini data store-nya nih, penyimpanannya tuh ya, penyimpanannya nih. Nah, ini berdasarkan orientasinya adalah data atau dokumen ya. Ada lagi yang orientasinya proses ya, digambarkan dengan flowchart. Nah, kalau flowchart kayak gini, dimulai dari star ya, mulai simbol star, kemudian ada simbol decision nih ya. Nah, memilih apa, menentukan kondisi ya, ya atau tidak, benar atau salah gitu ya. Nah, ini ya, decision ya. Nah, jadi menggambarkan harus prosesnya. Kalau ya kemana, kalau tidak mana gitu ya. Kalau ya maka dia input, ini simbol input output nih. Ini cari simbol proses ya. Nah, ini outputnya nih sama tuh di jalan genjang. Nah, ini data flow-nya ya. Ini contoh flowchart ya. Jadi dia orientasinya proses ya. Nah, ada lagi yang dua-duanya, baik itu data maupun proses ya. Nah, itu penggambarannya dengan menggunakan diagram UML. Penggambaran dengan diagram UML. Apa itu UML? UML itu singkatan dari Unified Modeling Language ya, bahasa pemodelan. Unified apa nih? Unified biasanya ini banyak ya. Unified pemodelan language ya. Coba kita untuk UML ini pemodelan visual ya, dalam bentuk diagram-diagram nanti. Dimulai dari tahun 94 nih oleh James Rumbaugh ya. Kemudian nanti dia bekerjasama dengan siapa gitu, bikin versi 0.8 ya. Nanti dibantu lagi sama siapa, bikin versi yang 0.9 gitu. Terus nambah-nambah orangnya sampai banyak, bikin konsorsium. Maka terciptalah dari 08, 09, 10 versinya 20. Nah, sekarang yang terakhir itu kalau nggak salah udah 2.5 ya. Nah, kalau kita lihat dari websitenya umldiagram.org ya, itu versi terakhirnya Juni 2015 rilis, yaitu versi 2.5. Nah, biasanya perbedaannya adalah penyempurnaan di beberapa diagram misalkan. Ini misalkan lebih ke arah penyempurnaan apa nih, informasi flow, model dan template ya, spesifiknya ke situ. Use case, deployment ya, menjadi supplementary konsep di UML 2.5. Biasanya dia penyempurnaan di bagian diagram mana gitu. Nah, jadi ini versi yang terbaru ya, tahun 2015 dirilisnya. Ini yang 2.0 udah lama itu ya. 2.0 itu udah dari tahun 2005 itu sampai 2006 ya. 2006 ada lagi yang baru tuh 2.1 sampai 2011 itu 2.3 ya. 11 2.4, nah 2015 2.5.
Ini 2.0 udah lama banget ya, tahun berapa tadi, 2006 ya terakhir, 2006 terakhir. Nah makanya yang terbaru 2015 2.5. Nah untuk aplikasi penunjang ya, untuk menggambarkan diagram-diagram tadi nih, contohnya kayak tadi ini kan bisa digambar nih. Oh, bisa digambar UML use case nih. Nah ini bisa digambar di aplikasi Visio, bisa ya, bisa juga yang RAW, bisa juga yang EA nih, Enterprise Architect, bisa juga Star UML. Jadi banyak ya ininya, toolsnya atau aplikasi untuk bikin UML, gambar diagram UML. Nah jadi sebenarnya UML itu diagramnya itu dibagi jadi dua grup ya, ada grup struktur, ada grup behavior nih, metode ya. Kalau yang struktur itu antara lain kelas diagram ya, objek diagram, paket diagram, deploy, komponen, komposit ya, kelas diagram. Ini terkait dengan struktur ya, struktur data biasa terkait dengan database ya, terkait dengan database, terkait dengan data. Nah, tabel ya, nih kelas diagram kan hampir mirip nih dengan database ya, hampir mirip dengan tabel-tabel ya, kelas diagram. Objek diagram ya, paket tuh. Nah kemudian ini bahasannya nih, kelas diagram lah. Tuh contohnya ada kelas pegawai ya, kelas penggajian gitu. Jadi hampir mirip dengan tabel ya. Ada relasi antar kelas ya. Di sini ada objek diagram. Di sini ada kelas diagramnya kan ya. Kelas diagram. Kelas diagramnya RS, activity, RD, RRS, sekuen. Nah ini contohnya kelas diagram ya. Jadi mirip dengan tabel isi database ya. Jadi sini ada kelas jabatan, ada atributnya, ada tipe datanya, ada metodenya, ada relasinya gitu ya. So, kayak gini kelas diagram ya. Jadi ini menggambarkan yang ada di kelas, lebih bayangannya di dalam kelas ya. Jadi ada atribut di dalam kelas, ada metode ya. Nah, kemudian interaksinya gimana dengan kelas lain gitu ya. Interaksinya kayak misalkan jabatan ini, satu karyawan memiliki satu jabatan gitu ya. Nah, satu jabatan dimiliki oleh satu karyawan gitu. Interaksinya dengan transaksi perhitungan gimana, slip gaji, satu karyawan punya satu slip gaji ya, banyak karyawan bisa memiliki satu slip gaji ya. Jadi bisa satu karyawan atau banyak karyawan gitu ya bacanya. Ini istilahnya derajat hubungannya nih, derajat hubungannya apa namanya, lupa saya nih. Placity kalau nggak salah namanya, apa ya, derajat hubungan. Lalu nanti kita ketemu nih sama kita bahas nih derajat hubungan ini, apa namanya, banyak istilah-istilah ini. Cardinality ya, kalau di pemodelan biasa, nah itu namanya kardinalitas ya, atau cardinality. Contohnya kayak di RD, di
RRS itu namanya cardinality. Tapi kalau di kelas diagram namanya ada tuh ya. Jadi dia yang bedanya itu bisa kayak gini bentuknya. Kalau yang cardinality kayak gini doang nih derajat hubungannya, one to one, one to many gitu ya. Tapi kalau di ini di apa namanya, kalau di kelas derajat hubungannya ada istilahnya tuh, bukan cardinality ya. Nah sekarang kita lihat, kita lanjut dulu ke paket diagram. Ini paket diagram jadi dikelompok-kelompokin nih dalam bentuk paket. Nah, misalkan mengelola apa gitu ya, mengelola penggajian, misalkan mengelola data pegawai misalkan itu setiap ini setiap paket ya, proses ya. Kemudian ada deploy ini terkait dengan hardware ya. Kalau deployment itu terkait dengan hardware atau node ya, atau komponen fisik ya, arsitektur fisik. Nah kalau komponen ini terkait dengan software klien misalkan. Nanti di server itu ada menggunakan aplikasi kode igniter misalkan, dengan metodenya model, view, controller gitu ya. Jadi di dalam server tuh, nah klien di dalamnya ada aplikasi apa gitu ya. Jadi terkait dengan aplikasi yang digunakan nih kalau komponen. Kalau deploy terkait dengan hardware-nya, misalkan dia pakai printer, dia pakai apa lagi nih di server, pakai komponen CPU apa, komputer apa gitu ya. Ada lagi komposit. Kalau komposit ini gabungan biasanya nih. Dari suatu kelas yang kompleks nih, bisa gabungan. Ada beberapa proses di situ ya, bisa dari satu proses biasanya. Nah ada lagi behavior program. Nah ini behavior program ini kumpulan yang digunakan menggambarkan perilaku nih, perilaku ya, interaksi interaksi dengan sistem nih. Jadi antara si user dengan sistem, bisa dalam bentuk diagramnya activity, sequence, nah, use case ya. Langsung aja ke contohnya ya, biar enak. Nah ini contohnya kalau dengan menggunakan ini yang behavior nih. Nah ini activity ya, menggambarkan diagram activity. Usernya ini adalah HRD, ini sistem. Si HRD mulai ada simbol-simbolnya ya di juga nih, simbol mulai, kemudian dia ada proses login, kemudian ada activity login, ada activity input apa-apa, kemudian di sistem itu nanti divalidasi ya, kalau salah gimana, kalau benar gimana gitu ya. Nah, jadi alur mirip kayak flowchart nih ya, proses ya, menggambarkan alur proses ya. Nah, ini kan gabungan kalau WML kan, data dan proses ya. Nah, jadi ini ada dokumennya juga, menggambarkan prosesnya juga. Nah, kemudian nanti dari si HRD ke sistem apa gitu ya, sampai selesai. Kemudian kalau tadi activity, contoh lain use case.
Nah, ini contoh use case. Nah, ini ada sistem yang di segi empat ini. Nah, di luar sistem itu ada aktor ya. Nah, istilahnya usernya atau aktor nih. Contohnya HRD di sini. Nah, perilaku dia terhadap sistem apa aja nih? Apa saja yang bisa dilakukan, interaksi apa saja yang bisa dilakukan secara fungsi ya, antara si sistem dengan si uh, antara si aktor dengan si sistem atau user dengan sistem. Contohnya si hari ini bisa mengelola data jabatan, bisa mengelola absen, dia bisa mengelola perhitungan gaji ya. Gimana nanti masing-masing case ini ya itu harus memvalidasi user ya, login ya. Itu ya. Ini salahnya bukan extend, ya harusnya include ya. Include ke sini. Jadi include bukan extend. Nih salahnya sini nih. Ini simbolnya, ini salah simbol nih, bukan extend tapi include. Tinggal ganti aja nih kata extend jadi include. Terus antara include dengan extend itu berbeda. Kalau include itu lanjutan ya, lanjutan. Kalau extend itu tambahan case ya, tambahan case ya dari sistem yang berbeda ya, dari case yang berbeda, tambahan case ya. Ini contoh use case. Apalagi tadi sekuen, ada contoh sekuen juga. Nah, kalau sekuen itu bentuknya kayak gini. Nah, nih sekuen, contohnya sekuen absen nih. Jadi simbolnya beda ya. Dia simbolnya seperti ini. Kalau database di sini digambarkan dengan simbol seperti ini ya. Lingkaran di sampingnya ada palang ya. Nah, kalau tabel simbolnya kayak gini, lingkaran di salah satu lingkarannya ada panah ya. Kemudian yang pomnya ya, interface-nya, taruh mukanya sama nih, kayak gini, kayak menggambarkan ini database ya, yang lingkaran ini database. Kalau yang ini pom ya, tampilan interface ya, yang ini user atau aktor ya, itu ya. Ini contoh scan ya. Kemudian ada lagi nih interaction diagram, communication diagram ya, timing, state ya, itu ya. Nanti ada pembahasan sendiri nih terkait dengan jenis diagramnya. Sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Nomor 1, sebuah disiplin yang mengintegrasikan ya, yang menyatukan proses, analisa, metode, model, alat, software ya. Tadi kayak ada Visio, kayak ada EA ya, untuk mengembangkan perangkat lunak. Pengertian dari yang jelas ini rekayasa, rekayasa perangkat lunak ya. Kalau sistem bukan, sistem itu tadi kumpulan komponen ya. Kalau berbasis objek seolah-olah kayak di dunia nyata ya. Nah, yang soal 2, kelas itu terdiri dari tadi ada nama ya. Ini yang ada nama ini. Kemudian ada apa lagi, atribut. Nah, ini ada atribut tapi bukan nama. Nah, ini ada atribut ya. Nah, terakhir ada operasi atau metode atau fungsi. Berarti D jawabannya. Kalau ini jawabannya A. Nomor 1 ini A. Diingat-ingat nih, siapa tahu nanti UTS keluar.
Dalam tahapan SDLC yang menggunakan diagram pemodelan, nah pada tahap apa tuh dia pakai diagram UML. Nah, biasanya pada tahap ini desain ya, bisa desain struktur, bisa desain behavior tadi ya, metode. Kalau struktur terkait dengan tabel, database gitu ya, kayak tadi tuh apa, kelas diagram gitu, paket diagram. Nomor 4, karakteristik atau ciri nih. Suatu objek dapat memiliki berbagai bentuk. Poli ya, banyak nih, banyak bentuk, polymorphism. Jadi ada overloading, ada overriding ya. Kalau inheritance turunan, kapsul pembungkusan ya. Nah, nomor 3 jawabannya adalah polymorphism, banyak bentuk. Nomor 5, nah ini untuk model orientasinya objek nih ya, itu kan berarti dia dua nih, data dan proses. Itu digambarkan dengan UML. Tadi apa? Unified Modeling Language ya, bahasa pemrograman terpadu istilahnya, bahasa pemrograman terpadu. Nah, kalau data flow diagram itu cuman orientasinya data ya, orientasinya data dokumen. Kalau flowchart orientasinya proses ya, alur proses. Kalau UML dua-duanya, data dan proses. Nah, ini TRD, LRS termasuk pemodelan itu apa, data ya, termasuk pemodelan data ini. Struktur, terkait dengan struktur, perancangan struktur ya, RD, entity relasi ya, sama logika record ya. Jadi itu untuk materi kita kali ini, untuk pemodelan sistem berbasis objek ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lebih enak langsung ke contoh ya. Kalau belajar diagram, langsung ke contoh diagramnya beserta simbol-simbolnya, atau lebih enak, lebih mudah untuk dipahami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.